الشكر علينا وأمر بالاتحاد والتعاون والنهى عن التفرق والتنازع في كتابه المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Darut Taubah Al-Mukarram Bapak Haji Fathul Anas beserta keluarga, al-muhtaramun, para asatid hadir, Al-Mukarram Ustaz Haji Dedi Safarwadi, Al-Mukarram Ustaz Ubaid, Bapak Haji Muhammad Yusuf, dan segenap pengurus yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi taklim pribadi saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan di pagi hari ini diharapkan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses selalu dalam meraih rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tijan Darari karya Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Jawi. Sebelum diteruskan, sebaiknya diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. Bil qabul wa tamikul sul wal ma'mul wa ila hadratir rasul wa niyatil qabul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, summa ila hadrati Sayyidina Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Jawi, anna Allah yatagashaw bi rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita teruskan masih sekitar pembahasan sifat kudrat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fit darain wa laha sab'u ta'alluqatin. Sifat kudrat itu memiliki 7 ta'alluq. Apa pengertian ta'alluq? Ta'alluq adalah talabus sifat, tuntutan sifat. Setiap sifat memiliki tuntutan. Contohnya Ustadz Hadinoto punya sifat dermawan. Ini tuntutannya apa? Tuntutannya ini berbagi, memberikan sedekah. Nah, itu tuntutan. Baik sama orang, menolong. Nah, itu adalah tuntutan dari sifat dermawannya Ustadz Hadinoto.
Apalagi misalkan apa yang dimaksud dengan ta'alluq, yaitu tuntutan sifat. Contoh, ya Ustadz Haji Dedi, ya, orangnya misal penyabar gitu. Nah, sabar ini punya tuntutan. Apa bukti bahwa dia itu sabar? Ya, menghadapi berbagai tantangan dia tabah, dia tahan, nggak goyah. Nah, ini namanya tuntutan dari sabar itu. Nah, Bapak Ibu pun demikian, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrat. Tuntutannya apa? Akal manusia telah menemukan itu sab'u ta'alluqatin. Itu 7 ta'alluq. Nah, ini banyak, mohon maaf sekali, orang berakidah Islam tapi nggak paham apa itu kuasa. Nah, bukan kuasa bagi makhlukat, bukan makhluk, tapi kuasa bagi Allah. Itu kuasa Allah bagaimana? Nah, ini dijelaskan, kuasa itu memiliki tuntutan sifat. Wahidun suluhiyun qadimun. Yang pertama, suluhi qadim. Suluhi qadim itu pantas-pantas saja bagi Allah Ta'ala, wajar-wajar saja. Allah menjawab doa kita, Allah tidak menjawab doa kita, sah bagi Allah. Itu namanya suluhi qadim. Misalkan kita berdoa memohon sesuatu, ya Allah sah ngasih kita, Allah juga sah tidak mengasih kita. Maka makhlukat ini wajib usaha, gitu aja. Usaha aja, nggak ada berhak untuk ya memaksa Tuhan ngasih untuk dirinya, nggak ada berhak. Cuma kita usaha, ikhtiar. Ya, yang ba'da sholat mau dagang, mau bisnis, silakan, itu usaha. Tapi usaha bisnis tidak harus mendapatkan, nggak bisa itu. Ya, misalkan ada orang menyuruh kamu harus dapat, nggak bisa begitu. Ya, ikhtiar boleh gitu loh. Nah, jadi Allah memiliki suluhi qadim. Sah Allah menjawab, sah juga tidak. Wa huwa salahiyatuha fil azal lil ijad wal i'dam biha fi waqtil imkan. Pantas saja bagi Allah Ta'ala di azal mengadakan atau meniadakan, menjawab doa atau tidak menjawab, ya, mengabulkan kita atau tidak mengabulkan, memberi rezeki kita yang banyak atau tidak memberi. Maunya kita memang dapat, itu maunya diri manusia. Nah, Bapak Ibu, fi waqtil imkan, pada waktu yang belum wujud ada dan tiadanya. Nah, jadi imkan itu mungkin, ya, ada dan ada tiadanya ini masih berimbang. Orang yang tidak tahu mungkin memaksakan diri, nanti lama-lama jadi stres. Kenapa stres? Karena memaksakan diri, tahu kemampuannya segitu, dia paksakan gitu. Ya, ikhtiar sudah, ya udah, kalau udah ikhtiar sekali lagi, ya boleh. Ya. Tapi kalau misalkan di hati ini ada memaksakan diri, nah itu namanya melawan kudrat. Nah, di saat orang melawan kudrat tidak berhasil, bukan tenang dapatnya, justru itu stres, sumpek, pikiran ngoyo segala macam. Misalkan bisnis rugi, ya terima rugi itu dengan ridha, dengan senang hati kita dikasih rugi oleh Allah. Tapi usaha, iya betul, usaha. Nah, di usaha itu masih imkan dapat atau tidaknya. Serahkan semuanya kepada Allah. Di saat tidak menyerahkan, nah ini yang bikin stres.
Kalau misalkan terganggu pikirannya gara-gara bisnis yang nggak berhasil, pertama depresi dulu. Depresi nggak bisa diatasi, tambah lagi depresi sama dengan stres. Stres ditambah stres sama dengan sakit jiwa. Naudzubillah itu. Ya, jadi jangan. Biarin, kita usaha saja. Wasalasatun tanjiziyatun hadisa. Kalau tadi satu sulhul qadim, ini tiga yang bersifat tanjiziyah hadis. Tanjiziyah hadis itu yang sudah nyata, real, terjadi. Contoh diri kita di masjid ini ngaji jam 5 subuh, ba'da sholat subuh. Ini namanya tanjizil hadis yang sudah terjadi. Sebelumnya di mana? Sebelumnya kita jam 4 tadi di rumah masing-masing. Nah, di rumah masing-masing itu ya sudah berlalu, sudah adami. Berarti turul adam sudah tiada. Sekarang di sini tanjizil hadis. Nanti kita mau jumpa kawan jam 8 sulhul qadim lagi. Bisa terjadi, bisa tidak. Nah, yang sudah terjadi ini tiga. Ya, apa katanya? Wa hiya ta'allaquha bi ijadil mumkin ba'da adamihi sabiq. Ya. Yang pertama, tanjizil hadis yang pertama itu berta'alluq berhubungan Allah sah mengadakan setelah tiada. Nah, tadi kan wujud kita di sini belum ada. Mungkin ada kita di rumah masing-masing. Nah, sekarang ada ini. Ini namanya tanjizil hadis. Wujud ada setelah tiada. Ya, wujud ada setelah tiada. Misalkan di depan Bapak ada hidangan gitu ya, ada makanan. Tadinya nggak ada, sekarang ada. Nah, itu disebut dengan ya tanjizil hadis. Berarti siapa yang mengadakan? Allah yang mengadakan, cuma memang melalui perantara. Bagaimana sikap? Kalau itu makanan berarti bersyukur, gitu aja. Itu bersyukur. Mulianya Allah. Duduk saja dapat rezeki. Rezeki Bapak ini dua. Rezeki batinia, rezeki lahiria. Ya Allah, sekaligus Bapak ini dikasih rezeki. Ilmu dapat, ya, santapan juga dapat. Mulanya itu tiada, sekarang menjadi ada, namanya tanjizil hadis. Masya Allah, ya, nikmat sekali kalau sudah mendapat ya rezeki. Wa ta'alluquha bi'idamihi ba'da wujudihi. Kemudian ta'alluq qudrat juga kepada Allah meniadakan setelah ada. Ya, setelah ada ditiadakan. Ya, contoh pengajian nih setelah selesai berarti kita bubar di sini, nggak ada lagi, ada di mana-mana. Nah, yang di sini ini ditiadakan setelah ada, namanya tanjizi hadis. Kalau tadi ya diadakan setelah tiada, kalau yang sekarang ditiadakan setelah ada. Ya, sedikit pagi-pagi digugah pikirannya, ya. Begitu. Wa ta'alluquha bi ijadihil ya ba's ya lil ba'si binal qabri, yaitu diadakannya sesuatu itu setelah bangkit dari kubur. Ya, kita ini kan nanti ini sekarang ini kita ditiadakan, berarti di dunia sudah tiada. Di alam barzah kita jadi penghuni baru. Nah, kan gini. Di dalam penghuni baru itu nanti kita dibangkitkan lagi. Nah, itu namanya tanjizil hadis.
Berarti kubur itu bukan akhirat. Ya. Kubur itu awalul manazil. Ya, tempat istirahat awalnya akhirat, bukan tempat di akhirat, awalnya akhirat. Di sana, di alam sana kita diperlihatkan surganya, diperlihatkan nerakanya. Maka ada istilah ya waja'al lahu ya kuburahu min riyadil jinan hufratan min hufarin niran. Jadi kuburan itu dua, lubang neraka, terus kebunnya surga. Jadi tidur sepanjang masa yang lamanya sampai jutaan tahun bahkan. Ya, di sana kita diperlihatkan nerakanya, di sana kita diperlihatkan surganya. Sesuai dengan keimanan yang ia dapati di dunia, sesuai dengan amal soleh yang ia kerjakan di dunia. Begitu. Nah, di mana tempat menyesal? Tempat menyesal adalah di alam barzah. Kita di alam barzah hidup seperti ini lagi. Esensi hidup tetap ada, cuma variasi hidupnya barangkali yang berbeda-beda. Itu alam barzah. Alam barzah ini, manusia yang sudah di alam barzah ingat bahwa dirinya pernah hidup di dunia. Diperlihatkan perilaku anak-anaknya, dilihat. Misalkan kita meninggalkan anak, di alam barzah ini diperlihatkan kelakuan anak-anak kita. Kalau didapatkan yang dilihat anak-anaknya itu rajin sholat, ngaji, berperilaku bagus, sering baca Quran, kita senang sekali melihat anak kita. Berarti saat itu dia tidak rugi mendidik anaknya. Manakala dia sedih sekali, si ahlul kubur ini manakala melihat anaknya ini berbuat maksiat, melanggar syariat, yang melanggar peranata sosial yang dibawa junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sedih banget. Jadi alam barzah ini, barzah itu adalah sekat, kubur itu lubang. Jadi barzah itu sekat. Sekat apa? Bukan dunia, bukan juga akhirat. Di alam barzah ini bisa melihat keadaan di dunia, bisa juga melihat keadaan di akhirat. Jadi orang meninggal itu melihat dia bakal hidup di neraka, nerakanya sudah dilihatkan. Dia bakal hidup di surga, kebun-kebun surganya sudah diperlihatkan. Seperti itu ya Allah. Ya mudah-mudahan kita ini ya ahlu surga lah ya. Ingin sekali kita itu ya, bagaimana untuk memperoleh supaya kita ini masuk surga, ikuti apa yang disampaikan mengenai akidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ya amaliyah yang dibawa junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia seperti kayak kita 40-an, 50-an, udah mau ngapain lagi? Kecuali pada saat ini kita hanya berta'alluq, berhubungan langsung dengan Allah. Banyaklah menyebut nama Allah. Ya. Nah, ketika banyak cobaan-cobaan, rintangan-rintangan hidup, maka itu sebagai ditasabbur an hisyatid dunya, bersabar tentang buruknya dunia. Jadi kalau orang beriman mandang dunia ini buruk, ya orang yang ahli tauhid itu memandang dunia ini menjijikan. Ya, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menginformasikan kepada umat
bahwa dunia itu diibaratkan seperti orang yang sedang buang air di depan diri kita. Kita melihatnya risih, geli, jijik, dan bau. Nah, itu dunia dipandang seperti itu. Nah, kenapa orang yang pandangan imaniyah, pandangan ma'rifatullah mengatakan kun fid dunya ya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ya, hiduplah kamu itu di dunia ya diibaratkan seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalanan. Nah, ya Syekh Al-Imam Asy-Syarqawi itu menerjemahkan orang asing, yang disebut orang asing di sini adalah dia dalam perantauan, hatinya tetap ingat dengan keluarga yang di kampung. Gitu, biasanya gitu. Orang ini di sini ngontrak, bekerja, ya kan? Tapi ada bekal yang disimpan sama dia, entah itu uang, entah itu benda-benda. Nah, ingatnya apa? Ingatnya keluarga yang di kampung. Nah, kita pun hidup di dunia sebenarnya ya ini seperti orang sedang merantau. Tempat tinggal kita yang sebenarnya nanti di akhirat, bukan di sini. Di sini hanya merantau. Ya, layaknya orang merantau berarti harus punya bekal. Harus bawa bekal-bekalnya, ingat keluarganya yang di sana. Nah, begitu. Jadi awabiru sabil, Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi itu ya, menginterpretasikan, menafsirkan abiru sabil itu seperti orang yang menyeberang jalan. Dia harus tengok kanan, dia harus tengok kiri. Berarti hidup di dunia itu penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita tidak mengikuti jalur syariat. Mana nih yang bertentangan dengan syariat, mana ini yang sesuai dengan syariat. Dia betul-betul hati-hati sekali. Nah, begitu ya. Tentu setiap orang hidup di dunia itu ada ibtila. Apa itu ibtila? Cobaan, tantangan hidup. Tantangan hidup dibandingkan dengan Nabi lebih dahsyatkan Nabi. Nah, Nabi dibandingkan dengan para tabi'in ya lebih dahsyatkan Nabi. Nah, tabi'in kita mandang lebih dahsyat tabi'in. Nah, tabi'in ulama. Nah, ulama ini beda cobaannya. Jadi ulama ya cobaannya luar biasa sekali. Yang paling sulit diantisipasi ini ulama tentang harta benda. Yang namanya hidup seorang ulama ya apa adanya. Iya, jangan mengharap hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk dirinya. Nah, jadi saya punya guru, harta berlimpah, ada kendaraan, rumah juga lumayan, tapi hatinya enggak bertaalluk kepada benda yang diberikan itu. Dia hidup biasa saja, sederhana, masya Allah. Tampilannya juga enggak begitu ruwet sekali. Tiap hari ada orang datang minta ongkos, dikasih ongkos itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi la yafrah bil mawjud wa la yahzan bil fuqud. Tidak terlalu gembira dengan apa yang ada, tidak sedih dengan apa yang tiada. Bisa nggak ini diamalkan? Kita punya harta, tapi hati kita tidak terpaut dengan harta itu. Ya, kita punya, kita lagi nggak punya, kita nggak sedih dengan apa yang kita tidak miliki itu. Di mana di saat orang ini punya harta dicobanya, ya suruh ngeluarin hartanya di jalan Allah. Kira-kira dia mau enggak? Nih kadang-kadang mendekati kurban seperti ini, yang ada
dibetik hati itu. Ya tahun dulu kan saya udah korban. Enggak begitu. Misalkan masih punya uang lebih dari 3.600.000, itu kan 1 ekor kambing. Ada patungan, misalnya patungan sapi. Dia punya uang lebih dari segitu, keluarin juga itu. Bukan yang nggak dikeluarin, keluarin. Lebih enak dikeluarin. Ya memang boleh tidak dikeluarkan, tapi sangatlah malu kepada Allah. Ya, karena seumur hidup memang wajib sekali. Namun kesananya sudah sunnah muakkadah. Ya uang disimpan-simpan ya bakal habis. Kalau manfaat, kalau tidak manfaat untuk apa? Mendingan disalurkan. Beli 1 ekor kambing, beli sapi. Kalau kaya raya mah jangan patungan, aja 1 ekor sapi aja udah gitu. Gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban 100 onta. Coba tuh pikir, uang dari mana 100 onta? 100 onta Pak, dihadiahkan untuk siapa? Dihadiahkan kurban atas nama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pun demikian dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Utsman itu lebih daripada 100 unta yang dikeluarkan. Nah hadirin jamaah, kalau kita ini hatinya terpaut kepada Gusti Allah, berarti ada pranata, ada aturan, kita nurut dengan peraturan itu. Nah itulah yang disebut dengan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Syekh Nawawi mengatakan jami'ul ibadat minal ubudiyah arba'atun. Ya, sentral dari segala ibadah-ibadah itu terhadap penghambaan diri kepada Allah hanya 4. Hanya 4 sentral ubudiyah, ibadah itu ada 4. Yang pertama al-wafa'u bil uhud. Yang pertama itu adalah memenuhi janji. Emang kita punya janji? Pernah kita janji? Janji sama siapa, Bu? Janji sama Allah. Kapan? Di saat kita di alam azal. Kok kita gak ingat? Pertanyaannya gitu. Kenapa kita gak ingat? Begitu hidup di dunia, kita diseret dengan nafsu kita. Ya, kapan diseret nafsu kita? Setelah kita memasuki usia akil baligh, dewasa. Bagi laki-laki sudah ikhtilaf, bagi perempuan sudah haid. Nah itu kita sudah diseret dengan kehidupan dunia, sehingga kita lupa dengan janji Allah. Janji Allah di alam azal itu diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah Ta'ala, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ruh-ruh itu semua menjawab, ya betul, Anda adalah Tuhan kami menyaksikannya. Ini berarti janji dia. Sudah janji ribuan jutaan, bahkan triliunan ruh manusia dikumpulkan setelah memenuhi janjinya. Begitu hidup di dunia intiqal, ya katanya laqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Sungguh aku tempatkan dalam satu masa yang ditentukan waktunya, yaitu disebut dengan umur dirimu. Ya, apakah kamu itu tidak berakal? Berarti kita ini pindah-pindah hidup. Wujud kita ini saja. Di alam ruh pindah ke alam rahim, dari rahim pindah ke alam dunia, dari dunia pindah ke alam barzah, dari barzah pindah ke alam akhirat. Berarti rotasi perputaran ruh ini kita masih lama hidup ini. Cuma memang di dunia dibatasi hidup kita. Ya kata Nabi,
Apa kata Nabi? Ya a'maru ummati min sittin ila sab'ina sanatan. Usia umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70. Kalau memang ada yang usianya 74 tahun, 75, itu gratis. Dikasih dia mazia keistimewaan. Di saat kita ada usia sekarang ini 60 lebih, berarti kita gunakan peluang baik untuk bekal akhirat kita. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, berarti penghambaan kita ini kadang-kadang tidak menepati janjinya. Ya, kalau datang ke sini Bapak untuk ngaji, sholat subuh berjamaah, terus ngaji, ini berarti ibu bapak ingin memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang-orang yang tidak ngaji? Itu tanggung jawab dia sendiri. Ya, pengurus sudah mengajak, ya Pak Haji Dedi sudah mengajak, Pak Muhammad Yusuf sudah ngajak, ya terus ketua sudah mengajak, ayo ngaji. Ya, ternyata ya kita bisa melihat realitasnya seperti ini. Nah, yang lain bagaimana? Doakan supaya mereka itu tersentuh, dapat hidayah untuk ikut nimbrung ngaji. Nah, berarti orang yang ngaji adalah ahlun najin, orang yang selamat. Artinya dia mau berusaha untuk menghindar diri dari azab api neraka. Begitu Ibu. Berarti Ibu datang ke sini ini luar biasa sekali. Ya sudah menggugurkan kewajibannya. Ya sebagai upaya untuk memenuhi janji Allah. Apalagi penghambaan diri manusia itu yang sebenarnya. Syekh Nawawi mengatakan wal muhaffadzah 'alal hudud, memelihara hukum. Hukum ini dipelihara, dijaga maksudnya. Yang mana halal, yang mana haram. Jangan sampai ikhtilat bainal haram wal halal. Ya, tercampur antara yang halal dan haram. Semampu mungkin kita ini melakukan ketakwaan, menjaga diri itu semampu mungkin. Ya, misalkan kalau kita ini tidak mau melakukan hal yang subhat. Apa itu subhat? Subhat itu halal haramnya enggak jelas. Nah, orang yang bisa menjaga itu disebut dengan wara'i. Orang wara', ahlul wara', yang bisa menjaga hal-hal yang subhat. Misal kalau makan di jalan, maaf, kita kan makan jalan aja. Masuk ke restoran, kita nggak pernah nanya, Mbak, apakah ini makanan dipotong apa sembeli daging ayam dengan baca bismillah? Kan kita nggak mungkin begitu nanya. Iya, kalau misalkan nanya seperti itu ya berabe juga kita. Ya bagaimana? Tinggalkan dulu yang hal yang belum jelas. Nah, kalau misalkan datang ke rumahnya ya Pak Dedi, ya udah jelas itu mah dibeli dengan ayam potongan yang baca bismillah, kasih hidangan alhamdulillah, itu sah. Ya, yang banyak yang tidak jelas makanan itu masih banyak sebenarnya. Kalau kita lapar, ya mobil kita dibelok, masukin ke rest area, kita cari makan, berhenti di situ, ya kita langsung makan ayam goreng, ayam segala macam. Pertanyaan kita ini halal apa enggak gitu. Nah, apakah ada dampak dalam diri kita? Ada. Orang yang memakan haram, sering memakan haram, maka qasyatul qulub, hatinya itu akan mengeras. Ya, hatinya mengeras, pikirannya pun tertutup, alias dia sulit untuk menghafal Al-Quran. Nih, bagi anak-anak kita yang sedang mondok di tahfidzul Quran, menghafal Quran, jaga makanan anak-anak kita.
Ya, berdampak apa Bapak Ibu? Dampak hafalan anak-anak kita ini. Ya, saya tuh sering melihat ya anak-anak usia muda kelas 6 dia sudah hafal 20 juz. Ya, suruh kiainya suruh mondok lagi setelah SMP. Nah, cuma enggak. Dia masuk ke SMP umum, ditarik oleh ayahnya untuk sekolah umum. Hafalannya ini lama-lama hilang. Kenapa lama-lama hilang hafalannya? Ya karena berbaur dengan teman-temannya. Nah, di saat berbaur itu mungkin ada makanan-makanan yang tidak jelas halalnya atau haramnya. Nah, ini dampak terhadap hafalan. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan kepada Syawaki, syaqautu ila waqi'an su'ahidin fa arsadani ila tarkil ma'ashi. Katanya, wahai guruku, aku mengeluh bagaimana aku ini mau menghafal. Sulit sekali aku ini mau menghafal. Kok banyak yang gak hafal gitu. Maka Syawaki guruku, kata Syekh Imam Syafi'i, tinggalkan seluruh bentuk-bentuk maksiat. Jadi ini kita kadang-kadang melihat hal-hal yang mahrumat, masih juga melihat. Terus kita melakukan hal-hal yang maksiat. Nah, makan pun makan yang banyak yang haram masih dilakukan. Nah, ini adalah penghambat dari hafalan. Nah, jadi harus dipelihara syariat ini, dijaga kita dari hal-hal yang diharamkan. Nah, di mana penghambaan ini lagi letaknya? Wassabru 'alal mafqud, sabar dengan apa yang tiada. Nah, maksudnya di saat kita ini sudah usia ya pensiun, dulu lagi waktu dinas, ya kita dihormati orang banyak, tasnya ada yang bawain, mau masuk mobil aja mobilnya pintunya ada yang bukain, dimasukin, dihormatin orang banyak. Udah pensiun di rumah nggak ada yang hormatin, biasa megang uang banyak, nggak punya uang. Ya begitu masuk ke masjid, orang udah nggak pada kenal sama dia. Ih, ini sedih banget Pak begini nih. Nah, dia terima nggak dalam keadaan yang seperti itu? Sabar nggak dia terhadap hal yang seperti itu? Nah, runutan pikiran bagaimana? Ya, runutnya begini Pak. Memang sudah kembali usia pensiun 58 kepada asalnya. Ya, berarti ada gilirannya. Siapa giliran yang senang? Ya anak kita. Bukan kita aja ini senang dulu. Enggak, kita ini ada bakal. Ya, gitu loh. Maka katanya gini, pergunakanlah waktu mudamu sebelum masa tuamu. Maksudnya gini, ya, gunakanlah masa kerjamu dengan secara baik sebelum masa pensiunan kamu. Masya Allah, ya Rabbi. Ya, saya pernah tuh melihat pejabat, waktu dia ngejabat, gagahnya bukan main Pak, berwibawa sekali, banyak hormat. Nah, begitu udah usia 60 ke atasan, hampir mendekati 70 masih hidup, tapi udah duduk di kursi roda, udah lumpuh, udah nggak ada yang kenal lagi. Dan saya masih kenal, saya salam dia, Pak Kiai masih kenal saya, masih Pak, alhamdulillah. Ya gitu kita sapa, kesian. Ya kita menghormati jasanya, kita menghormati dulu pernah berbuat andil untuk masyarakat. Nah itu kita hormati. Yang terakhir adalah waridha bil maujud, ridha dengan apa yang ada, senang dengan apa yang Allah berikan pada saat ini. Kalau saat ini misalkan rezeki kita tidak sama dengan rezeki tahun-tahun yang lain, kita terima itu dengan senang hati. Memang gilirannya sudah seperti ini. Ya, jadi hidup di dunia kenikmatannya itu berangsur-angsur akan hilang. Gitu loh. Dulu
kita sering jalan karena masa muda. Sekarang Bapak jalan ke depan aja itu sudah ngap-ngapan. Nah, itu nikmatnya sudah dicabut. Dulu Bapak makan apa aja boleh kan? Makan kambing, oke. Ya, terus makan sate kambing, oke. Dulu, terus apa tuh biasanya kalau di rumah saya, ya udah sate kambing, ya terus ininya cimulitnya duren. Iya, masya Allah. Iya, tuh para habaib, para ulama saya sediakan gitu. Harus makan sate, makan duren gitu. Kalau saya kan cuma menyediain aja, gitu ya. Mereka pada makan semuanya. Ya, nggak ingat ya bahwa usianya sudah tambah kan gitu. Nikmatnya sudah dicabut pelan-pelan, bergeser gitu. Ya, terus ya yang tadinya makan apa saja boleh, sekarang sudah. Seperti saya Pak, ini sudah ada teguran dari dokter, nggak boleh makan tepung, goreng-gorengan, ya terus apalagi yang kambing-kambing begitu, udah itu harus makan aja, mulai makan nanti sarapan tuh jam 10, itu pun pakai alpukat sama telur rebus, gitu. Seperti itu Pak, sekarang usia segini nih, mau mendekati 60 saya itu, sudah diatur seperti itu. Artinya ambil aja yang tibar yang terbaik buat kita, bahwa hidup di dunia ini terkait dengan perkembangan usia, ya, di mana nikmat sebentar-sebentar dicabut oleh Allah. Iya, akan dicabut oleh Allah. Finishnya mana? Finishnya kita jatuh sakit, ya. Terus nggak datang sembuh, berarti sudah mendekati ajal. Itu dipersiapkan amal kita, akidah kita, itu dipersiapannya kayak gitu. Nah, jadi berarti ada batasan. Disinilah yang disebut dengan ya as-sabru bil mafqud, sabar dengan apa yang tiada. Nah, 4 dimensi ini dalam penghambaan diri. Yang pertama memenuhi janji, ya, memelihara hukum, ya, terus sabar dengan apa yang tiada, jangan terlalu senang dengan apa yang ada. Nah, 4 ini adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Di mana itu berada? Setelah orang ini ma'rifatullah, mengenali sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan ini manfaat untuk diamalkan kita. Minggu depan insya Allah masih berlanjut sifat kudrat ini. Ta'aluknya baru ta'aluk tanjijil hadis, belum ta'aluk qabdah. Nanti qabdah akan dibahas minggu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita Fatihahkan ibu yang memberikan sedekah berupa sarapan pada pagi ini, insyaallah dilancarkan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahab rasulillah jama'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك عزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf, wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.